Indonesia kan tetap penyebutannya tetap Allah kan. Kamu begini loh, kamu mau nggak nama Allah tuh diganti jadi Brahmana? Rahmana. Brahmana. Rahmana itu bahasa dari mana? Ayo. Loh, itu sesembahan juga itu. Bahasa mana dulu Rahmana itu? Brahmana. Iya, Rahmana itu bahasa apa dari mana gitu? Itu dari India sana. Nah, mereka India, kita Indonesia. Loh, sementara kata Allah itu nama sesembahan dalam bahasa Arab. Gimana sih? Coba kamu buka KBBI deh. Iya, Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam dalam bahasa Arab. Lah kamu bilang loh Brahmana itu kan dari India sana. Nah giliran dari bahasa Arab kenapa kalian pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Cuman masalahnya, saya tahu Pak Sapurata ini bagaimana orangnya. Ya begitu, Sapu, coba kamu cari dulu. Jadi begini ya, Mbak Dora. Tidak masalah apa yang dibahas tentang bahasa-bahasa ini kalau secara akademis. Sebenarnya kita tidak perlu bahas tentang akademis ilmiah untuk penyebutan. Iya. Karena kembali lagi kepada kitab yang dianut itu, yang dipercaya. Kitab yang Anda anut itu diterjemahkan oleh LAI itu dari bahasa Yunani, yang dimana bahasa Yunaninya tuh Theos, bukan Allah. Saya tahu Theos. Nah kalau tahu Theos ngapain ada kata Allah gitu loh? Itu kan bahasa Yunaninya. Loh, sekarang bahasa Yunani Theos, bahasa Indonesianya apa? Jadi begini, Mbak Nora. Jadi begini, kalau kita bahas tentang panjang lebar bahasa luar, maka ini tidak bisa klop, tidak bisa akan nyambung. Karena kalau di Indonesia kan tetap penyebutannya tetap Allah kan. Kamu begini loh, kamu mau nggak nama Allah tuh diganti jadi Brahmana? Rahmana. Brahmana. Rahmana itu bahasa dari mana? Ayo. Loh, itu sesembahan juga itu. Bahasa mana dulu Rahmana itu? Brahmana. Iya, Rahmana itu bahasa apa dari mana gitu? Itu dari India sana. Nah, mereka India, kita Indonesia. Loh, sementara kata Allah itu nama sesembahan dalam bahasa Arab.
Gimana sih? Coba kamu buka KBBI deh. Iya, Allah saya itu adalah nama sesembahan umat Islam dalam bahasa Arab. Lah kamu bilang loh Brahmana itu kan dari India sana. Nah, giliran dari bahasa Arab kenapa kalian pakai? tapi kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kita sebagai warga negara Indonesia. Diambil nama sesembahan umat Muslim. Kalau Tuhan kalian Yesus ya Yesus saja. Gak usah ada kata Allahnya di situ. Lah kan di dalam Bible-nya kan tertulis juga nama Allah itu. Kamu paham gak sih? Kamu aja nggak mau ada kata Brahmana. Tapi kalau ngambil nama sesembahan umat Muslim mau. Kan kalau tertulis di dalam Bible itu, kalau ada kitab tertulis seperti itu, maka kita kan sebut. Ya, makanya goblok yang nulis itu. Yang lainnya botol semua. Ya iyalah. Jangan Ya sampai- iyalah. Oh, Kamu jangan. mau nggak? Kamu mau nggak nama kamu itu di kakak kamu ada nama orang lain? Ya, Kamu mau? oh nggak boleh lah. Ya nggak boleh. Terus nama sesembahan umat Muslim Allah kenapa ada di dalam Bible kau? Sementara kau nyembah manusia. Kenapa begitu banyak kitab yang ada di dalam Indonesia ini tertulis nama Allah? Kenapa tidak ada pelarangan? Bukan tidak ada pelarangan. Kalau sebenarnya begini loh, kalau di kakak kamu orang Dukcapil memasukkan nama orang lain di kakak kamu, siapa yang kamu protes? Tetap pemerintah lah. Ya udah, kalau LAI memasukkan nama sesembahan umat Muslim di dalam Bible kau yang dimana kalian itu menyembah manusia, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Siapa yang mau dituntut? Ya LAI dong. Ya, Tuntut makanya, kalian Pak. walaupun teos. Itu kan bukan saya yang tuntut, saya orang-orang saya Kristen. Masa Kristen tuntut Kristen? Kan tidak masuk logika. Beginilah, taruhlah Begini saya. loh, kamu seperti penada. Ya, seperti penada. Ada orang maling, dijualkan barang curian tuh sama kau terima. Penada gitu. Ya iyalah. Kamu udah tahu begini loh. Contoh ya, saya tahu barang ini hasil curian. Tapi saya ambil gitu. Kamu tahu. Dari KBBI aja, Kamus Besar Bahasa Indonesia aja, kalau kita ketik kata ALLAH, langsung di situ dikatakan nama sesembahan dalam bahasa Arab. Nah, yang menggunakan bahasa Arab siapa? Al-Quran. Ya. Itu maksud saya. Dan kalian tuh baik-baik aja, makanya kalian ku bilang kalian tuh penada. Saya mengerti apa yang dijelaskan oleh Mbak Nura ini. Iya, kalian itu penada barang curian. Gini tuh. Kalau curian kan sudah ditangkap, ya sudah diproses lah. Kalian tetap penada. Lucu, ada orang menjual HP, dia iPhone. Udah tahu iPhone tuh harga 20 jutaan. Dijual sama kau cuma 5 juta. Kamu tahu tuh barang curian, tapi tetap kamu ambil. Ya kamu yang berarti nggak berotak. Makanya kamu tengok, ada sebagian Kristen yang sudah tidak mau menggunakan kata nama Allah lagi. Karena dia tahu. Siapa? Itu namanya sesembahan umat Muslim. Siapa itu yang tidak mau menyebut nama Allah? Berarti dia bukan warga negara Indonesia. Bukan warga negara Indonesia, kau yang terlalu senang jadi penada. Kau yang terlalu senang, terlalu lemes. Apa ya? Kayak begini loh. iPhone itu harga 20-30 juta. Ada yang menjual sama kau tuh harga 5 juta. Ya rugi kau kalau apa? Intinya ya udah imani aja. Terus saya tanya, terus saya sebagai warga negara Indonesia, apa saya salah menyebut nama Allah? Aku bilang kau tuh penada, susah banget. Kamu tuh penada barang-barang curian dari kata muzizat, rasul, soleh. Kalian tuh penada. Kristen tuh penada. Saya tanya, saya sebagai Kosakata bahasa Arab dimasukkan ke dalam Bible kalian. Kenapa? Karena kosakata bahasa Indonesia itu cuma sedikit.
Kosakata bahasa Arab itu jutaan loh. Sementara yang bahasa Indonesia cuma ratusan ribu. Mana terbandingi lagi? Jadi berarti Makanya ambil. Coba salah. kalian rasul, mana ada kalian rasul? Kalian tuh apostolos, Tuh, bukan rasul. Bahasa Sementara Yunani. kalian tidak tahu arti rasul. apostolos itu di Yunani, negara Yunani. Kita negara Indonesia. Apa salahnya Nah, kita? sekarang Bible kau bahasa originalnya bahasa apa? Kita sekarang bahasa Indonesia terjemahannya. Loh, kalau nggak diterjemahkan dia menggunakan bahasa apa? Ya, begini Mbak Nora. Aku bilang, yang namanya penadah barang curian tidak akan pernah mau mengaku bahwa itu barang curian. Nah, gitu loh. Di mana saya curi? Coba, di mana? Lucu kau. Di mana saya curi? Coba. Coba Loh, buktikan. Ella itu coba tanya, kata Theos itu dari mana? Ya, itu dari Yunani, tapi kan bukan Ah, kata Allah itu dari mana? Hah? Kamu tahu nggak abjad Yunani? Tidak perlu lagi. Alfa Omega itu tidak perlu disebut itu. Memanglah. Anak Kristen udah senang makan babi. Gereja tidak gereja nggak berdosa. Mau Nggak ngapain pernah- tidak berdosa? Enggak Nggak seperti kami. Alif, ba, ta, sa. Harus belajar huruf hijaiyah biar bisa membaca Al-Quran. Giliran disuruh bagaimana alfabet dari Yunani. Nggak tahu, tapi kata Allah nyolong. Bukan, gini kan tadi kan yang ditulis itu secara tulisan ya tuh harfiah. Bahasa Indonesia kan itu. Udahlah, kalau Bani terjemahan saya makan babi, coba kau terjemahkan. Coba kau terjemahkan tuh. Saya makan babi, itu artinya apa? Kalian disebut asu pun sama Tuhan kalian tidak masalah. Orang botol penada begitu. Bangga pula kau jadi penada kau. Iya. Apa ya? Lah kami kan bahasa Indonesia. Bangga bahasa Indonesia. Tapi dia sudah bahasa Indonesia, mau diartikan lagi, mau ditafsirkan lagi. Yesus bukan Tuhan, diartikannya Tuhan. Oh, Pak Haji. Kan lucu kayak gitu. Yang Islam gak usah naik dulu deh. Ngapain yang Islam naik? Gak ada logikanya. Malu lah kalau sudah dibilang penampung barang curian. Tuh malu sebenarnya. Barakallah, Bang Raja. Kenapa saya turun? Kau tampung aja barang Wah, aku. Mana ya? Ayolah kita ngobrol baik-baik. Malas aku. Gak ada ilmu kau. Halo, Halo, hakikat. Oh, nih. Abang 3 pribadi 1 hakikat ya? Itu 3 pribadi 1 hakikat kan hakikat namanya tuh. Abang agama apa, Bang? ya Islam lah masa agama Hindu. Mana tahu abang agama Kristen, Bang. Madi ngade lo. Abang nggak mau coba agama Kristen, Bang? Dak, Kenapa? karena berpegangan dengan agama itu harus keyakinan dengan hati dan otak kita dan semuanya badan kita. Tapi ada teman saya namanya Sapurata ini, Bang. Sapurata.
Ya, Eh, kenapa? kenapa dia masih Kristen? Dia bilang senang karena enak makan babi. Oh, Dia bilang kayak gitu tuh. Itu dia di bawah tuh. Dia minta naik terus membahas. Dia mau membahas babi katanya. Enak kalau babi itu. hah, penyakit itu. Penyakit, iya. Tapi dia suka yang namanya penyakit, Bang. Oh ya, biasa lah berarti itu ratunya penyakit berarti. Iya, cemana lah, Bang. Nggak penyakit. Kamu agama apa? Aku tanya dulu. Kamu agama apa? Islam lah. Apa arti dalam Islam itu? Kok kamu bisa meyakinkan Islam itu? Meyakinkan maksudnya meyakinkan, meyakini. Ya, Apa? karena di Al-Quran itu Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Enggak. Ada keyakinannya kamu itu kan di Al-Quran. Keyakinannya kamu secara secara logika kamu bagaimana? Cara logika iyalah, karena dulu saya kan menyembah manusia yang dikutuk menjadi Tuhan. Sekarang saya menyembah Tuhan yang betul-betul Tuhan yang tidak perlu dikutuk. Berarti kamu sekarang itu mu'allaf berarti ya? Mukalaf. Tahu mu'allaf? Mu'allaf, tahu mu'allaf? Iya, saya dulu mantan Kristen. Oh, karena perintah Kristen teresan. Oh, berarti ya karena di dalam Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ya. Betul. Ya, seperti Makanya sekarang. saya bilang, itu teman saya yang satu yang namanya Sapurata, tadi saya sudah kasih tahu. Kamu tidak boleh menyekutukan Allah karena di dalam Islam saja yang syirik menyekutukan Allah itu akan ditempatkan di neraka jahanam kekal bersama-sama orang munafik, orang kafir. Tapi dia bilang, "Cemana saya mau pindah? Babi itu terlalu enak." Begitu, Bang. Mungkin kamu adik perempuan di andaikan kamu laki-laki di tak sunat lagi nanti kalau masuk Islam. Tidak sunat. Kalau seandainya laki-laki disunat lagi. Enggak lah, Iya. kalau dia sudah sunat tidak perlu sunat lagi, tapi kalau memang belum sunat berkewajiban. Kan diperintahkan Ya, kan. mengikuti milah Ibrahim. Ya kan kebanyakan kalau orang Kristen itu kan nggak sunat deh. Mereka ada juga yang bersunat, tetapi percuma juga. Karena ada tertulis di dalam kitab mereka, orang yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia bagi dia. Tadi mereka maju kena, mundur kena. Sambil lalu PK aja dek kalau mau bincang-bincang kayak gitu. Aku mau memperdalam juga karena aku kan Apa yang mau abang dalam? Mau dalamkan apa? aku cinta padamu. Aku cinta padamu, saudara. Jangan cinta padaku, saya sudah milik gondrong sepenuhnya. Tak kirain milik aku. Enggak, saya sudah milik gondrong yang sangkut di tiang listrik. Janda kamu ya, Dek? Alhamdulillah, masa janda saya akan dilepaskan oleh seseorang yang sangat saya cintai. Kira-kira bagaimana Bang Hakikat? Saya kenapa tertarik mau diskusi mau naikkan Abang tadi? Karena saya baca di sini hakikat yang dimana saya dulu diajarkan Tuhan itu 3 pribadi 1 hakikat. Ini kan namaku itu dinamakan hakikat karena aku itu kan gini ya. Di dalam hakikat itu kan ada pereratan saudara, ya. Pereratan saudara umat Hakikat Islam. itu apa artinya? Hakikat itu adalah mencintai. Salah. Hakikat Hakikat itu cinta. artinya menurut KBBI Artinya mempererat persaudaraan sesama umat Islam. itu bukan hakikat. Hakikat itu menurut KBBI artinya intisari atau dasar. Makanya Ya, saya ya, tertarik KBBI. namanya. Kalau di dalam syariat Islam itu hakikat itu artinya itu kan
dicintai seperti saya itu hakikat cinta. Allah, cintailah kepada Rasulullah, cintailah kepada nabi-nabi yang sudah itu. Gitu. Itu bukan hakikat nama. Aku dinamakan hakikat cinta karena aku dicintai seluruh Indonesia, Dek. Abang manggil saya adik, abang umur berapa, Bang? Aku umur 60, Dek. Mantap, udah bercucu pasti. Enggak, anakku masih 2, Dek. Tak kena, Kak. Tak kena, Kak. Jangan ketawa, saudara. Abang orang Madura ya? Iya, aku orang Madura, Dek. Madura. Dari bahasanya memang kayak orang Madura. Kita satu apa aja, satu sesi aja udah. Enggak sampai 10. Dulu yang di bawah. Harus 10. Iya, wajar lah tidak nyambung karena kan dia kan bukan dari pendiskusi. Kata siapa berdiskusi? Ya, kalau diskusi apa? Kan ini sesama Islamnya. Masa mau diskusi sama Islamnya? Kalau Makanya diskusi saya bilang sama orang yang di bawah, Tayo. kalau mau diskusi, saudara, kita itu cari lawan orang Kristen atau orang-orang lain yang di lain. Kalau sesama Muslim itu bukan diskusi tetapi sharing. Sharing artinya cari pendapat, sharing pendapat seperti saya itu agamaku Islam. Karena kenapa? Keyakinannya karena hati kita sudah dianjurkan di dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan bahwasanya kita menyembah Allah itu yang paling benar gitu. Nah, makanya nikmat terindah dari Allah itu adalah beriman kepada Allah. Iya. Jadi abang itu Nikmat yang bisa dilihat oleh kita, dirasakan oleh kita, yaitu kedipnya mata, itu kedipnya dari Allah gitu. Bisa mencium itu karena Allah. beda sapu rata. Itu beda. Nikmat yang terindah dari Tuhannya adalah dosanya ditebus. Itu nikmat terindah tuh. Kita satu apa aja ya, Bang Hakikat. Nggak harus 10 ron sama aku. Nggak mau, Bang. Makasih. Mau diskusi. Saya di sini mau diskusi. Abang bukan lawan diskusi saya, makanya saya bilang satu sesi aja. Nggak Ya. harus. Terima kasih Bang. Bang Aldi, terima kasih Bang Aldi. Bang Aldi, terima kasih Bang Aldi katanya. Yang bilang indah itu, makasih Mas Aldi pemenang akhir Mas, sekalian Mas. Oke, makasih ya Bang Hakikat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung assalamualaikum dek. Kamu orang mana dulu? Aku belum kenalan Saya sebenarnya. orang Medan. Saya orang Medan. Ya, Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum. Ini jaringanku jelek, woi. Bener. Kita cari Kristen deh. Kayaknya nggak ada deh. Pulang yang? Ya? Positive thinking. Nggak ada, weh. Waalaikumsalam. Nggak ada, weh.
Waalaikumsalam. Ini udah nyampe atau belum sih dia nih di rumah? Udah nyampe? Udah. Di jaringanku, ya Allah, rasamuku. Nggak bagus jaringanku nih, kan? Astagfirullah. Jaringanku nge-lag ya? Ih, sama aku nge-lag, weh. Enggak, Bun, aman. Enggak, aku naikkan tamu tuh nggak bisa. Naikkan Mikana, emang Mikana kemana? Ah, ini. Si Donald nih. Kan? Nggak mau dia. Ya ampun. Ini deh. Juga Roni. Kan? Kenapa sih ditolak-tolak sama kalian? Nggak ada deh. Sintarang. Nih. Takut bunda orang itu. Iya nggak mau, udah berapa kali loh. Kan? Nggak diterima aku. Ini nge-lag aku. Aku juga nggak bisa naikkan tamu. Dia nyanyi jomblo happy loh. Jomblo, iya JJ. Apalagi tuh nggak tahu. Hanya saya yang bisa naik. Gak usah kau naik Sapurata. Aku mending kau gak usah naik deh Sapuratamu. Aku jangan naikkan Sapurata. Aku nggak mau. Mana ya? Jomblo dibawa-bawa. Kalian yang jomblo ya? Naikin Bun, mau diskusi tentang cinta. Loh kok tentang cinta? Iya. Halo kakak. Halo. Ih, nggak pakai baju, abang. Ya, panas. Agama apa, Bang? Islam. Islam. Kok Apa? saya pikir abang Kristen. Astagfirullahaladzim. Udah, izin turun ya, Bang ya. Saya cari yang Kristen. Siap. Makasih ya. begini. Ya. Ya. Makasih. Nggak bahas agama lain, nggak makan. Oh. Nggak bahas agama lain, nggak makan. Oh. Nggak ngasih Indomie, kayaknya nggak dakwah, nggak. Ngawur kamu. Ini dia. Sapurata. Kan? Kenapa mereka nggak ada yang mau ya?
Hả bộ bộ mấy người kìa. Oh, Nah, ya baru aku dia. Oh, aku pakai kayak dia nggak usah dia didengar mah. sayang. Sayang nggak tuh? Kenapa nih nggak bisa apa ya? Tunggu dulu, aku cari nih siapa ya? Oke, naik. Nggak mau kan? Mereka nggak mau loh. Hari Tuhan undangan untuk melakukan coach host. Aduh. Nggak mau. Aduh, ini siapa ini? Halo One Piece. One Piece. Salam Bun, Agama apa? Kristen. Bisa open cam? Boleh tunggu di mana ya? Open cam. Oh ini. Kasih undang. Tuh. Yang mana Bun? Undang. Oh cuma gelap Bun. Carilah tempat terang tuh ah. Aja. Keluarlah kau bang. Jangan keluar Bun. Oh. Gak apa-apa. Nih, itu Tuhan kamu aja mengatakan bahwa dilihatnya terang itu baik. Bukankah Yesus itu adalah terang dunia? Oh, keluarlah bang. Tunggu dulu Bun, sabar Bun, sabar. Ini di cam ini Bun, sabar lu Bun. Mau cari antara di mana ini? Jangan merokok bang, nanti saya kena peringatan. Iya itu juga. Maaf Bun, maaf. Di mana terangnya? Yang terang itu dekat tangki tuh ada. Sender HP. Ternyata Mas Budi. Ah, mantap. Halo Bun, ada keseramu ya? Enggak seram bang. Lebih seram lagi kalau bunuh Tuhan bang. Ah, iya kan? Iya kan? Yang bunuh Yesus siapa? Yang bunuh Yesus siapa ya? Ya. Manusia juga ya? Oh manusia Bun. Yesus Tuhan bukan sih? Bukan. Nah, abang Kristen atau Islam? Ini kayaknya dua ini Bun. Dua alam. Kalau saya mah Bukan di KTP Kristen apa Islam? Islam. Loh, terus kenapa tadi Cuma- ngaku Kristen? Ya kan namanya ini Bun, cari kepastian semua. Tuh, dari kepastian harus ngaku Kristen sementara dia masih Islam. Iya Islam, cuma malas mualah semua. Abang sebenarnya Kristen apa Islam? Islam. Terus kenapa ngaku Kristen tadi? Kan bukan hati, cuma mulut. Abang tahu nggak merujuk kekafiran itu bisa dari lisan kita bang? Lisan kan cuma mulut semua, bukan hati. Bun. Nah, ketika abang mengucapkan kalimat syahadat, mulut apa hati bang? Hati. Coba abang bicara dalam hati. Hati bisa semua. Dicoba. Ya. Nah masuk tak? Bisa nggak didengar teman abang lu? Bisa semua. Coba tanya dia. Dengar kan? Dengar. Abang ditonton oleh 300 orang loh. Abang Nggak apa-apa. 100.000. Saya Bun, biar 3.000 biar apa? Tetap ini mah. Nggak pengaruh mah Bun. Abang nggak Kayaknya- malu sama saya bang. Yang Ini, saya Bun. dari Kristen masuk Islam, tapi mendapatkan ada saudara Islam yang seperti ini, yang mengatakan saya Kristen hanya dari lisan.
Kan lisan enggak apa-apa bun dong. Kamu kan dari hati bun. Lah, kamu membaca Al-Quran pakai mulut atau pakai hati? Mulut. Terus ketika Anda mengaku Anda seorang Kristen, padahal Anda agama Islam, itu bagaimana? Kayak gimana bun ya? Ya terombang-ambing bun ya. Kayaknya begitu. Bukan terombang-ambing, Bang. Yang namanya agama, Bang, keimanan jangan Anda permainkan. Allah tuh Maha melihat, Bang. Anda Saya mendapatkan, tahu. Dia Anda Maha mendapatkan besar. kerja, Besar. Anda mendapatkan rezeki itu dari Allah, Bang. Iya tahu. Anda jangan main-main. Tahu. Anda bersyukur kalau Anda itu Islam, tapi kalau lisan Anda merujuk ke kafiran, Anda sudah murtad. Enggak bakal murtad bun saya mah. Kan cuma mulut bun, cuma mulut mah. Betul. Tapi Kristen itu abang tahu siapa? Kristen itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Tahu bun, Di tahu dalam- kan. Nah, kalau tahu kenapa abang bangga menjadi Kristen? Kan cuma bilang, cuma bahasa mah. Abang mau ngapain naik ke saya? Cuma ini mah, cuma cuma ini nenek aja mah, tes bun. Room saya room untuk diskusi, Bang. Lintas iman, Bang. Oh, komal ya? Punya mau pargoy, mau naik untuk melihat perempuan-perempuan apa? Silakan cari room-room yang seperti itu, Bang. Jangan room saya. Bukan pargo ini bunda ya. Hanya saya bilang, Anda waktu masuk ke sini apa? Miris ya, ada Islam yang kayak begitu ya. Hati-hatilah. Hati-hati. Yang merujuk ke kafiran itu dari lisan kamu yang pertama. Kedua dari perbuatan kamu. Bukan dari hati. Makanya kalau dikatakan kalau dari hati itu munafik namanya, munafik. Buat malu aja kamu. Kamu tuh buat malu. Buat malu kamu. Kamu Islam dari lahir loh. Kamu harusnya sebagai contoh bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka berupaya mencari kebenaran, mendapatkan hidayah. Kamu dari lahir sudah Islam, bangga kali kamu mengucapkan lisan kamu saya Kristen. Bangga kali kamu. Lah itu kan mulut saya, bukan hati saya. Loh, kamu lisan kamu saja mengaku Kristen, berarti kamu mengimani Tuhan yang terkutuk. Malulah, itu udah bilang sama teman-teman kamu kalau memang Islam. Malulah kalian. Ketawa-ketawa pula tadi, seolah-olah kayak agama itu gampang bagi kalian. Padahal nggak sadar kalian tuh. Pekerjaan kau, rezeki kau tuh dari Allah. Nggak bersyukur kau dikasih Allah rezeki. Kayak begitu pula kok. Kristen keren. Kristen keren apa? Tuhannya dimatikan di Kristen keren, tunjukkan sama saya kehebatan Tuhan kamu yang pernah digebukin. Apa bangganya jadi Kristen? Makan babi oke. Bunuh Tuhan oke. Keren katanya kayak gitu. Yang nggak ada aturan agama. Kalau nggak ada aturan dalam agama itu namanya binatang. Tuh bilang sama teman-teman kamu yang tadi tuh. Apa oke-nya Islam? Cabul oke, bunuh Tuhan oke. Bunuh Tuhan oke. Kawin sama mama pun juga oke. Tuhan mengumpulkan perawan-perawan oke. Tuhan membunuh anak-anak oke. Itu hebohnya Kristen. Baca tuh kitab bilangan, ulangan. Tuhan kok keren membunuh anak-anak. Kerennya tuh Tuhan pernah ditampar di ludahi. Enggak lah. Mbak keren itu. Ambrosi aja ya. Terpidana mati kasus bom. Itu nggak pernah ditampar di ludah. Nggak ada tangan yang berani menampar Amro. Keren.
Ya, zina oke lah, kamu nggak sadar. Mereka bukan dua, melainkan menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tuh, di gereja-gereja di luar sana tuh. Apa? Pedang dengan pedang. Itit dengan itit. Jangan, kau ngomong soal cabul-cabul pencabulan, jangan ngomong soal cabul. Ya. Kalau tidak berzina Daud dengan Batseba, tidak ada keturunan Tuhan. Buat malu saja. Ya, LG Tungkik itu dari negara mana? Siapa yang mempersatukan? Gereja, di dalam gereja, pendeta. Mempersatukan gitu loh. Ntar ya. Pendeta yang mempersatukan gitu. Gitu aja bangga. Iya kan? Waalaikumsalam. Ya. Nggak bisa nih jaringan aku nih kali-kali. Baca nih. Penyelidikan baru yang mengejutkan menemukan bahwa sekitar 216 anak sebagian besar laki-laki telah menjadi korban pelecehan. Astagfirullahaladzim. Sebagian besar laki-laki loh. Parah katanya. Bisa pula kita karang-karang di berita. Ngeri ya. Ngeri. 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 Nih, baca ya. Bentar. Sebuah laporan yang dirilis di Prancis Selasa tanggal 5 mengatakan ada sekitar 330 anak yang diperkirakan menjadi korban pelecehan seks di gereja-gereja Katolik di Prancis.
Gila ya. Itu kalau ada pak kiai, ustadz mencabuli di pesantren tuh, itu terlalu banyak mereka tuh membaca Bible tuh. Banyak baca Bible tuh kayak begitu tuh. Jadi. Bang Zuma udah live itu loh. Baca Amsal, baca Yeskiel. Halo, Halo, selamat malam. malam Kakak Jultin. Halo, Dari mana Kakak? NTT Kupang, NTT Kupang. Nusa Tenggara Timur. Ya, tahu. Kakak dari mana? Saya dari Medan Kakak. Dari Medan. Medan mana? Medan. Medan mana? Medan Amplas Kakak. Oh, Medan Amplas. Itu yang dekat apa itu? Kakak namanya bagus ya, Jultin Tire. Jultin itu ada 2 gabungan nama. Saya punya nama Julio, sama istri saya punya nama Tina. Jadi diambil nama depannya Jultin. Nama saya Oh, sama saya istri. pikir nama asli. Itu gabungan. Kira nama asli. Berarti ini dari bayi udah tahu nih mamahnya ini. Ini dia akan dijodohkan sama si Tina. Istri saya namanya Tina, jadi saya ngambil nama depannya Tin, panggilnya kan Tin, sama panggil saya kan Jul, jadi digabung, Jultin. Oh, gitu ya. Nanti aku juga buat nama saya jadi apa? Nori. Ya. Suaminya atau suaminya namanya itu depannya panggilannya apa digabung aja. Digabung ya. Kakak Jultin saya mau tanya. Maaf, Kakak Jultin agama apa? Kristen apa saya Katolik. Katolik. Memang rata-rata orang Kupang Katolik ya. Kita bagian sini apa? Mayoritasnya Kristen. Kita ada Arsenal. Gih banyak ini. Kalau NTT kan bagian timur sini kan mayoritasnya Kristen. Ada Kristen, ada Katolik yang. Kalau di Medan juga banyak juga yang Kristen kan? Ya, rata-rata juga banyak juga. Itu kayak di daerah-daerah tertentu. Itu. Oh, dari mana? Batak Karo, Batak Manurang itu kan ada yang itu. Kalau daerah Flores, kalau di kayak daerah kita nanti sebagian Flores itu ada daerah yang di tempat istri saya itu di Ende itu apa Kristen sama Muslimnya 50-50%. Jadi Kristennya 50%, apa Muslimnya 50% di daerah Flores di Ende sana. Yang mampir tetap layar. Adakah gift paus buaya buat saya malam ini? Komodo. Kita baru poin 7 orang. Kita baru poin 7 orang di sebelah hantam kita 85. Kita mau bikin apa ini? Kita goyang sah. Oh, kita mati banyak. Yang mampir tetap layar. Saya tidak ada penonton cuma satu saja ini Lafai gini namanya. Maaf, Kakak kerja di bagian kesehatan kah? Saya tidak di bagian kesehatan. Saya di ini, sipir saya di penjara apa kerja di ini lapas. Oh, di lapas. Sonia, kalau udah tetap layar. Sonia. Ini Sonia sih mana? Sonia siapa ya Sonia? Yang mampir tetap layar. Des, salam makasih Des. Terima kasih sudah follow saya tetap layar. Abang. Pak Kanur apa? Kanur apa? Kesarannya apa Kanur? Keseharian saya itu selalu menggoda anak-anak saya saja. Oh, ibu rumah tangga. Ya. Saya juga kadang buka room itu untuk diskusi. Diskusi apa? Lintas iman. Makanya saya tadi tanya, Abang Jultin ini, Kakak Jultin ini agama apa? Lintas agama. Tapi kakak tinggal kerja di lapas, jadi mungkin bagian apa ya? Tapi bukan bagian Saya di penjagaan. Saya di bagian penjagaan.
Itu ini ada nih yang mau saya masukkan di dalam lapas ini, namanya si Kim dan Arga. Kira-kira bisa nggak dia? Dia bikin salah apa mau kasih masuk dia di sana? Iya, dia kasih salah, dia bikin salah itu terus itu. Lapor di polisi itu biar proses dulu. Nanti kalau memang dia salah nanti diproses lagi tingkatan-tingkatannya. Kalau memang dia salah ya nanti ke sana tahu dia. Dia digebukin nanti kan. Lanjut dulu lagi limit ini. Oh siap Kak. Makasih banyak Kak Ferry. Yang mampir titip layar. Oh ini spendernya sebenarnya kuat ya 133 belum apa sudah banyak sekali. Alhamdulillah nih saudara-saudara saya nih tap-tap layar. Jadi karena tadi maaf tadi saya kan memang berdiskusi ya, apalagi membahas original kitab suci, gitu. Lafaz Ya, titip layar. saya kirim ke Pak Purnomo Dul Sikim ini. Laren sesat terima kasih mampir titip layar. Ish. Kim, jangan kamu begitu Kim. Survei dulu perempuan kerja di dunia malam kebanyakan agama apa. Jangan kau kayak gitu. Kalau kita lihat nanti di berita, salah satu tempat yang di sana terjadinya kumpul kebo itu kamu akan kaget. Benar. Alves titip layar. Kakak masih mau lanjut atau bagaimana? Nanti kakak tidak tahan ya karena saya punya netizen ini banyak. Saya tuh netizen saya tuh banyak yang menjadi haters. Oke sudah. Makasih banyak. Saya sudah follow. Nanti follow balik. Sama-sama. Terima kasih kakak, sehat selalu toh. Ya, saya selalu. Oke, makasih. Iya, mau lihat ini ya, sebentar ya. Saya tunjukkan sama kau Kim. Sabar kau dulu, sabar kau dulu. Sebentar ya. Ini oke, bentar ya. Kita harus kasih data. Ini Kristen kalau tidak dikasih data ini mati, dia meninggal pingsan nanti nih. Indonesia, studi pada 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan kumpul kebo lebih banyak terjadi di wilayah bagian timur yang mayoritas penduduknya yang mayoritas kumpul kebo yang di wilayah timur yang mayoritas penduduknya adalah menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitian memilih untuk kumpul kebo bersama pasangan. Mayoritas adalah karena apa? Karena mereka tuh tidak ada syariat pernikahan, beda di dalam Islam. Nah, cuman sudah ada sekarang tahun 2023 kemarin sudah disahkan perundang-undangan di mana yang tidak boleh kawin siri. Kalau di dalam hukum Islam kawin siri itu pernikahan siri itu sah loh, asalkan memenuhi syariatnya. Mereka nggak ada, karena mereka cuman apa yang dipersatukan Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, itu aja gitu loh. Tuhan mempersatukan. Oh Nora,
diberkati oleh pendeta di dalam gereja. Lah, itu pelaku pasangan LG Tungkik itu semua tuh di dalam gereja, ya kan? Harus pakai data. Nggak pakai data saja, mereka udah mau pingsan. Apalagi pakai data, mati langsung. Gitu loh. Ayolah pesantren cabulnya. Lo pesantren cabul. Karena di dalam Islam, wala taqrabu zina. Janganlah engkau mendekati zina. Nah, kalau ada oknum seperti kiai, ustadz, atau sekalipun ulama, dia melakukan percabulan, itu kebanyakan baca Bible. Baca Bible. Gitu. Ya Kim ya, kasihan banget. Ajaranmu Nora. Gitu ya. Mana ya? Kim. Minor Bun. Bukan, Kristen tuh banyak di sini loh. Tapi mereka nggak berani naik. Ngantuk aku jadinya weh. Naik lah yuk, aku udah ngantuk weh. Elah yang ngantuk aku jadinya. Siapa yang bunuh Tuhan? Oh. Iya. Kok ngantuk Bun? Ngantuk aku. Si Kim tidak mau naik. Dia kan bencos. Kenapa kau Yopi? Kok kayak nggak senang aja kau? Naiklah kau. Ngantuk aku. Udah cuci hidung kau? Udah. Soalnya di hidung kau yang udah cuci hidung nggak? Jangan kau cuci hidung, ada rotuhan dalam hidung. Jangan kau cuci hidung nih ya, saya tunjukkan ya.
Ini tahu nggak kalian? Kasih tunjuk ya sebentar. Nih, kasih tunjuk ya. Nih. Oten ini disuruh bertanya, tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Jadi mereka disuruh apa nih? Tetapi bertanyalah kepada binatang. Diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.